Jadi di sini ada beberapa arca Buddha dan bentuk tangan-tangannya memang berbeda-beda. Ada sekitar 5 jenis arca Buddha dalam posisi tangan. Ada posisi tangan yang meditasi, ada posisi tangan yang bumi sparsa mudra atau menunjuk bumi. Jadi ini adalah salah satu bentuk kelestarian sumber mata air. Ikan bisa sehat di sini, berarti sumber mata airnya sehat, tidak ada yang menaruh racun. Kalau ikan ini mati, berarti kita harus waspada. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Pemirsa, siapa sangka sungai yang sangat jernih ini penuh dengan anggang-anggang. Nah, generasi no kelihatannya nggak tahu anggang-anggang yang banyak di situ ya. Bahasa Indonesianya anggang-anggang itu apa ya? Nah, banyak sekali pemirsa. Namun di balik banyaknya anggang-anggang, di atas ikan aneka warna juga cukup banyak. Monggo, Pak. Jadi sungai ini ternyata merupakan sumber mata air ya, yang ternyata keluar dari perut bumi itu sebesar sungai. Ini ternyata hanya 20% dari 80% yang sudah mengalir disalurkan ke Malang ya sejak zaman kolonial Belanda. Ditambah pipa-pipa selain pipa ledeng. Nah, pipa ledeng itu bukan pipa baja. Ternyata ledeng itu berasal dari bahasa Belanda. Waterledengbedrijven, artinya perusahaan air minum. Itu namanya ledeng. Nah, ini. Dan rumput yang tumbuh di dasar sungai ini juga sangat lebat, sehingga rumput ini coba kita ngambil rumputnya ya. Saya penasaran dengan si rumput ajaib ini. Nah, ini banyak sekali. Coba pemirsa, kita mana ya cari rumputnya pemirsa ya. Mungkin di arah sana saja. Ini rumputnya ini aneh pemirsa. Coba kita lihat ya pemirsa. Ini tidak ada di Pacet, belum ada rumput seperti ini. Ini rumput yang tumbuh di sungai ya pemirsa. Ini rumputnya seperti ini. Nah, ini biasanya tumbuh di akuarium gitu loh. Nah, jadi rumput ini tumbuh di air yang sangat jernih gitu ya. Mirip wasabi. Nah, mirip wasabi yang hanya tumbuh di air jernih dan dipanen 1 tahun sampai 2 tahun sekali. Kalau ini selada air bisa dimakan. Kalau yang rumput nggak bisa dimakan. Kelihatannya hanya ular naga saja yang mampu memakannya. Nah, ini coba kita lihat ya. Biasanya di sini banyak ikannya. Nah, ini pemirsa. Ini banyak ikan putih. Nah, ini. Nah, ini putih ya. Kelihatannya ikannya putih, bukan pucet, tapi memang jenisnya berwarna putih. Nuwun sewu. Jadi sungainya sangat sejuk sekali ya, sangat sejuk. Lah, ini ikannya banyak sekali pemirsa. Nah, di sini dilarang memancing ya. Jadi ikannya ini cukup banyak. Coba kita beli pakan ikan di ibunya 3 ya. Bu, beli makanan ikan Bu ya? Iya. 3 Bu ya? Iya. Jadi ini makanan ikan, kita beli 3 pemirsa ya. Yang satu kita makan saja, nanti yang 2 kita kasihkan ikan. Nah, jadi ikannya ini kelihatannya lapar. Oh, langsung moro itu langsung mendekat ke sini. Loh, ini pemirsa. Loh pemirsa. Nah, loh pemirsa. Nah, ini loh. Ternyata yang tengah itulah ikan yang sangat keramat ya, warnanya putih dan di situ tidak boleh dipancing. Mungkin cuma boleh dipegang saja. Nah, ini ada yang sangat besar sekali pemirsa. Perutnya itu sangat besar sekali. Dan coba bayangkan ikan-ikan yang sangat indah ini pemirsa ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kelestarian sumber mata air. Ikan bisa sehat di sini, berarti sumber mata airnya sehat, tidak ada yang menaruh racun. Kalau ikan ini mati, berarti kita harus waspada. Kemungkinan
air mata air ini beracun ya. Dan kelihatannya ikan ini sangat segar, ikan ini sangat apa namanya menikmati apa namanya sumber mata air yang sangat jernih ini. Ini ikan yang paling besar dan paling putih bersisik perak ini. Nah, ini pemirsa. Nah, ini pemirsa. Nah, loh banyak sekali ikannya pemirsa. Loh, luar biasa pemirsa ya. Keindahan alam yang tiada duanya yang patut kita syukuri. Dan jika pemirsa kita ke atas dari sumber mata air ini penuh dengan muda-mudi yang sedang mandi di area ini. Diduga sumber mata air ini sudah menjadi tempat mandi para raja, para putri-putri raja di era kerajaan-kerajaan kuno ya. Karena memang Kota Batu ini sudah menjadi incaran para bangsawan dinasti Sailendra Jawa Tengah untuk kemungkinan pindah dan bermukim karena kondisi alam, bentang alamnya itu sangat terlindungi oleh deretan pegunungan yang melingkarinya. Ada Gunung Welirang, Arjuno, Anjasmara, Kawi, Butak, Panderman itu mengelilinginya, sehingga dataran tinggi Kota Batu ini sangat kondusif baik itu masa lalu, saat ini maupun yang akan datang. Nah, jadi di sini ternyata untuk membuktikan bahwa selain tempat mandi para raja dan rani kerajaan Majapahit, ada namanya punden yang sangat keramat menjadi semacam tinggalan purbakala ya. Nah, ini. Nah, pemirsa. Luar biasa ya pemirsa. Dan selain sumber mata air yang tempat mandi puluhan anak-anak ini ya, luar biasa sekali. Selain itu juga ada ini punden yang sangat-sangat keramat. Diduga jadi pohon-pohon beringin yang terjaga dengan akar-akar yang bergelantungan ini gitu ya, dan aroma dupa ya menyeruak menghiasi udara bersama oksigen yang murni ini. Kita coba sowan terlebih dahulu ya. Di punden yang sangat keramat ini banyak arca Buddha yang merupakan miniatur atau replika dari arca Buddha yang sudah hilang atau sudah rusak entah kemana. Di rahayu, rahayu, rahayu. Ibu bumi Bapak Angkoso Kakang Kawah di hari-hari pawat kibat lima pancer sedulur tua sedulur nom ki among nyai among ki danyang nyai danyang yang ada di punden ini Mbah putunipun sawan Mbah. Jadi di sini ada beberapa arca Buddha dan bentuk tangan-tangannya memang berbeda-beda. Ada sekitar 5 jenis arca Buddha dalam posisi tangan. Ada posisi tangan yang meditasi, ada posisi tangan yang bumi sparsa mudra atau menunjuk bumi, ada posisi tangan yang wairocana yang itu artinya memutar roda dharma, ada posisi yang amitabha namun kita tidak mendapati di sini ya. Yang kita dapati adalah meditasi, kemudian bumi sparsa mudra, wairocana. Ada 3 jenis arca saja yang memang tidak banyak mengetahui bagaimana kemudian mudra-mudra atau posisi-posisi tangan dari arca-arca Buddha ini. Dari diceritakan memang gitu ya, misalnya bumi sparsa mudra yang bagian atas yang berjubah emas, itu diceritakan pada suatu ketika Pangeran Siddhartha Gautama itu tidak sengaja membuka jendela istana. Sejak bayi, sejak kecil orang tuanya memberikan kesenangan duniawi, kemewahan dan kesenangan-kesenangan. Sehingga ketika setelah menikah, jendela istana terbuka tidak sengaja, Pangeran Siddhartha ini membuka jendela dan melihat di bawah. Orang-orang tua, orang-orang cacat, para pengemis, fakir miskin, termasuk duafa itu berkeliaran di jalanan kota. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha menelan air liur, menelan ludah, kemudian pergi ke istana meninggalkan semua gemerlapan dunia, bertapa di bawah pohon bodhi. Jadi pohon raksasa itu ibaratnya adalah pohon bodhi, tempat Pangeran Siddhartha sedang bertapa.
Suatu ketika hendak mencapai pencerahan, di malam hendak mencapai pencerahan, setan marah mengerahkan seluruh pasukannya untuk menggoda agar Pangeran Siddhartha gagal mencapai pencerahan. Namun tidak ada satupun pasukan setan marah yang berhasil menggoda pertapaan dari Pangeran Siddhartha. Kemudian setan marah datang ke Pangeran Siddhartha dan kemudian komplain mengatakan, apa yang menjadi sebab engkau dapat pencerahan, wahai pangeran? Jangan kamu duduk-duduk di sini, pergilah ke istanamu untuk bersenang-senang. Kemudian Pangeran Siddhartha, aku tetap akan di sini dan akan mencapai pencerahan karena aku telah beramal kepada seluruh hartaku dan aku berbuat kebajikan selama hidupku. Maka setan marah pun mengatakan, siapa yang menjadi saksi akan hal itu? Kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi. Terjadi lindu atau goncangan atau gempa 7 kali. Keluar Dewi Bumi dalam wujud wanita cantik yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Sehingga setan merah pun merat dan pergi. Kemudian Pangeran Siddhartha mendapatkan pencerahan. Itu makna dari bumi Sparta Muda atau tangan kanan menunjuk bumi. Jadi banyak hal ya yang memang sejarah dari kehidupan Sang Buddha. Karena Sang Buddha ini memiliki istana di India ya. Jadi pengaruh India kuno kepada Nusantara itu sangat masif. Di India kuno namanya istananya negerinya Pataliputra. Kemudian mendapatkan pencerahan dan 2 kota suci tempat Sang Buddha berdakwah adalah Madras dan Benares. Semua kota-kota ini masih ada di India, misalnya Pataliputra saat ini bernama Patna. Madras dan Benares juga merupakan 2 kota suci umat Buddha dan semuanya ada di India, termasuk kemudian agama Buddha. Seiring dengan perkembangan perdagangan dengan India, maka agama Buddha pun menyebar ke seluruh Asia Tenggara termasuk Nusantara bersamaan semi dan mekarnya dinasti Sailendra, termasuk kemudian agama Hindu juga turut bersamaan menyebar dan masuk ke Nusantara. Semoga sedikit sejarah dari Umbul Gemulu, tempat sumber mata air sebesar sungai dan mengalirkan air tiada henti untuk memberikan minum warga Kota Malang dan sekitarnya. Semoga terus bermanfaat dan tentunya pohon-pohon ini terus terjaga. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beringin raksasa yang menjaga punden ini, termasuk menjaga debit air, sumber mata air, sumber Gemulu ini. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu.